Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat Brida, kali ini Brida Jatimso diadakan di spot penelitian yaitu di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dengan narasumber yang kami hadirkan adalah Bapak Dr. Anang Triwiratno. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu. Kemudian Ibu Imroah Ikarini, STP MP. Selamat pagi Ibu. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang penelitian yang diadakan oleh Bapak Anang, yaitu pengembangan potensi kawasan pedesaan berbasis agrowisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Pak Anang, boleh kami mendapatkan informasi apa saja yang dilakukan oleh Pak Anang dan tim di desa ini kali ini? Baik, terima kasih Bu Septa, para pemirsa Brida Jatimso. Kami akan sampaikan kegiatan penelitian tentang pengembangan komoditas jeruk di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Komoditas jeruk adalah satu komoditas yang sangat menarik, di mana komoditas ini termasuk dalam salah satu komoditas hortikultura yang memiliki produktivitas tinggi dan mulai memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, kenapa kami laksanakan di Desa Bangelan? Karena Desa Bangelan ini adalah satu wilayah pengembangan di Malang Selatan di lereng Gunung Kawi. Jadi Bu Septa ini di lereng Gunung Kawi, di mana tingkat kesuburannya tidak kalah dengan wilayah di lereng utara seperti Kota Batu. Kalau di Pasuruan ada di daerah Pasuruan. Nah, kesuburan daerah ini kami masukkan komoditas jeruk ini sebagai komoditas baru, ya. Selain komoditas lain yang sudah ada eksis di sini seperti kopi dan lain-lain. Nah, komoditas jeruk ini kami pilihkan satu varietas yang paling sesuai untuk dataran tinggi, yaitu varietas Siemadu. Siemadu ini memang sesuai untuk dataran tinggi mulai dari 700 sampai 1300 meter. Kemudian yang kedua, kami menempatkan varietas baru yaitu lemon tanpa biji atau disebut dengan montaji. Itu untuk pengolahan pasca panen. Nah, jadi kalau Siemadu itu kami siapkan untuk buah meja, untuk langsung dihidangkan, langsung disantap segar. Tapi kalau montaji ini disiapkan untuk produksi pasca panennya. Jadi untuk minuman dan sebagainya nanti Bu Imroah yang akan menjelaskan akan dijadikan apa. Nah, bagaimana konsep ini kami siapkan, Bapak Ibu pemirsa Brida Jatimso? Komoditas jeruk yang sudah cukup produktif ini kami sudah lakukan penyesuaian selama 2 tahun, ini tahun ketiga Bu Septa, dan itu sudah berhasil panennya tidak kalah dengan wilayah di Kota Batu dan dataran tinggi yang lain. Nah, dengan hasil itu kami berharap bahwa kami akan mengundang wisatawan datang ke wilayah Desa Bangelan ini. Jadi wisata Bangelan yang selama ini mungkin lebih terkenal dengan wisata air terjun Tanaka, kemudian juga ada kopi dan kambing, jeruk ini melengkapi. Jadi dalam konsep pengembangan wisata Desa Bangelan itu jeruk akan menjadi komoditas baru yang nanti akan menjadi wahana atraksi baru untuk wisata petik. Jadi wisatawan nanti pada saat panen ini akan kami informasikan bahwa wisata petik itu bisa datang ke Desa Bangelan. Jadi wisata petik ini tujuannya adalah wisata edukasi berbentuk agrowisata. Tidak hanya memetik untuk dimakan, tapi mulai dari anak TK ini akan belajar mengenal, oh ini jeruk montaji, ini jeruk siem. Kemudian dari setingkat SMK nanti akan belajar bagaimana memperbanyaknya. Dari tingkat wisatawan umum nanti akan tahu bagaimana cara memetik buah ini, bagaimana mengkonsumsinya, apa nilai gizinya. Nah, kemudian bagi industri itu nanti akan diajari oleh Bu Imroah ini untuk bagaimana mengolah lemon tanpa biji menjadi minuman yang sehat untuk kesehatan, untuk kecantikan dan sebagainya. Itu Bu Septa konsepnya. Ini sudah ada ya Pak penelitian atau percobaan pembuatan minuman pengolahan dari lemon montaji tanpa biji? Jadi nanti Bu Rini yang akan menjelaskan ya.
Oh iya, Bu Rini, apakah kami dapat mendapatkan informasi tentang montaji ini? Baik, terima kasih Ibu Septa. Kebetulan memang kita tahu semua ya Ibu, kalau buah khususnya lemon ini kan untuk konsumsinya itu terbatas, tidak bisa dikonsumsi secara langsung seperti buah-buah jeruk lain, misalnya jeruk siam juga yang juga dikembangkan di sini. Nah, potensinya yang sangat tinggi ini kan sangat disayangkan apabila hanya sebagai buah hiasan saja seperti itu. Nah, sedangkan memang pemanfaatannya itu juga sangat luas. Jadi kami mencoba men-trial beberapa formulasi untuk membuat produk yang bisa diterima karena memang lemon ini kan sangat asam seperti itu. Jadi kami bagaimana mengupayakan membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat itu dalam bentuk yang selain nantinya bisa dikonsumsi secara enak juga bisa bermanfaat bagi kesehatan masyarakat juga. Nah, kemudian juga terkait umur simpannya juga Ibu, kami memperhatikan bahwa apabila dalam kondisi segar, lemon ini kan juga tidak bisa disimpan lama seperti itu. Jadi kami untuk membuat produk itu saat waktu trial kami mempertimbangkan produk apa saja sih nantinya yang bisa untuk memperpanjang umur simpannya seperti itu. Apabila dalam bentuk cair, kami sudah mentrialkan untuk membuat formulasi minuman segar gitu dalam bentuk ready to drink gitu Ibu, jadi siap minum. Kemudian terkait dengan produk minuman segar yang ready to drink tersebut, produk ini kan umur simpannya pendek, kemudian penyimpanannya juga harus di dalam kulkas seperti itu, sehingga karena memang kami menggunakan jus buah aslinya seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian untuk membuat umur simpannya menjadi lebih panjang lagi, kami mencoba formulasi menjadi minuman serbuk. Jadi minuman serbuk lemon ini nantinya bisa lebih praktis begitu ya Ibu. Jadi istilahnya satu sachet nantinya bisa diseduh oleh masyarakat atau orang yang memang datang berkunjung. Jadi ketika nanti misalnya sudah dibuka untuk wisata petiknya seperti itu, nantinya masyarakat atau wisatawan yang akan datang nantinya bisa ada setidaknya oleh-olehnya lah Ibu ya, atau display produknya bahwa oh ini loh produk di sini. Selain wisata petik juga ada experience baru untuk menikmati olahan-olahan jeruk seperti itu. Jadi untuk sementara ini kami baru memformulasi Ibu. Jadi memformulasi ada 2 produk, yaitu produk cair dan juga produk serbuk dari lemon yang ada di Bangladesh ini. Jadi belum ada produksinya ya? Belum Ibu, masih formulasi? Betul, kalau secara massal kami belum ada. Jadi formulanya memang sudah insya Allah akan kita ajukan ke patennya dulu Ibu, bersama dengan kegiatan Brida dan juga tim dari desa seperti itu. Kemudian apabila nanti patennya sudah keluar, nantinya formulasinya akan dibawa oleh desa untuk dikembangkan di sini seperti itu. Demikian sahabat Brida, kita tunggu hasilnya dari produk-produk hasil penelitian. Apa ada tambahan? Ya, jadi ada tambahan lagi, Bu Septa, mohon izin. Jadi kegiatan penelitian ini adalah hasil dari kekuatan 3 pilar. Pilar yang pertama ini ada hasil penelitian. Kemudian hasil penelitian yang kami laksanakan antara Brida juga dengan BRIN. Kemudian pilar kedua ini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam ini adalah Desa Banggelan. Dan ini pun tidak hanya Banggelan, didukung oleh Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata di Kabupaten Malang. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon petani. Jadi 3 pilar ini, petani sangat responsif terhadap pengembangan wisata ini. Sehingga 3 pilar ini yaitu penelitian, kemudian pemerintah dan masyarakat sendiri itu cukup kuat. Sehingga ini kolaborasi ini cukup kuat. Sehingga kami harapkan penelitian nanti ini, kami harapkan adalah rangkaiannya itu tidak hanya produksi jeruknya, tidak hanya wisata petiknya, tapi pergerakan ekonominya ini Bu Septa. Jadi kalau misalnya orang datang ke wisata petik jeruk di Desa Banggelan, itu pasti akan bergerak misalnya transportasinya. Apa yang ngangkut ini? Apakah angkutan umum atau mungkin setingkat rombongan dan sebagainya. Nah, dari titik parkir sampai ke titik panen ini beliau bisa melihat apa? Apakah bisa beli oleh-oleh gitu ya, bisa melihat hal-hal yang lain hubungannya dengan jeruk, sehingga nanti pulang itu mereka akan bawa oleh-oleh, di mana perekonomian masyarakat akan bergerak ini, yang jualan oleh-oleh juga laku, yang transportasi juga laku, sehingga kami harapkan sesuai dengan konsep penelitian yang dirasakan oleh Brida Jawa Timur ini adalah meningkatkan pendapatan di wilayah agrowisata. Itu Bu Septa.
Terima kasih. Nggih. Ada tambahan dari Ibu Tri? Dari saya cukup Ibu, terima kasih. Terima kasih. Begitu ya sahabat Brida. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Masih. Ini varietas apa ya Pak Ana? Baik, ini Bu Septa ya. Jadinya seperti yang kami sampaikan di diskusi tadi, ini adalah salah satu varietas jeruk lemon tanpa biji. Jadi montaji ini itu yang nanti akan dipakai untuk bahan membuat minuman lemon tea. Nah, jadi ini bahan ini seperti ini Bu, ini sudah masak, jadi warnanya sudah kuning. Nanti kita tinggal buka. Nah ini tinggal silahkan nih Bu Rini yang mengolah. Bagaimana nih Bu Rini mengolahnya ini? Iya Ibu, jadi biasanya kita memang petik buahnya di sudah kondisi optimum seperti ini. Kemudian kita proses keras untuk diambil jusnya menjadi olahan lemon cair maupun serbuk. Kemudian untuk kulitnya kita buat essential oil minyak atsiri. Oh, kulitnya juga Iya. bisa terpakai? Iya Ibu. Oh, tapi produk sendiri ya Pak? Ya, semuanya dikerjakan sendiri. Enggak, maksudnya nanti ada penelitian tersendiri apa sekalian dengan Kegiatan ini, Iya. yang minyak bagaimana Bu Rini? Iya, nanti lanjutan dari kegiatan ini, Bu. Karena memang ini kan masih pengembangan untuk produknya utamanya dulu. Kemudian raw material, misalnya waste-nya, limbahnya nanti kita akan olah juga gitu. Jadi kalau bisa memang kita mengusahakan zero waste. Semua bagian dari jeruk ini bisa terolah terpakai gitu, baik untuk pangan maupun non pangan seperti itu. Jadi ini nanti diharapkan tadi seperti disampaikan bahwa produk ini tidak hanya dipanen di sini Bu, diolah kemudian menjadi siap hidang, siap minum gitu ya, atau diawetkan untuk jangka panjang. Demikian, terima kasih Bu. kalau ini jenis apa ya Pak Anang? Baik Bu Septa, ini adalah jenis kalau varietasnya adalah varietas siem madu. Siem madu ini adalah kelompok siem yang rasanya manis, ya. Jadi rasanya manis, dan ini yang kita pakai untuk nanti untuk wisata petik jeruk. Oh, petik jeruk. Iya. Jadi nanti apa namanya, wisatawan bisa memetik di sini. Iya, betul. Jadi wisatawan itu unsur wisatanya adalah bagaimana dia memetik buah itu dan menikmati. Kalau selama ini beli di toko itu kan hanya beli, dinikmati gitu ya. Wisatawan datang ke sini. Datang ke sini ada edu wisatanya. Belajar tentang Iya, pembelajaran gitu ya Pak ya. Jadi edu wisata itu bagaimana wisatawan itu tidak hanya menikmati tapi juga tahu oh proses produksi jeruk itu begini. Kalau sudah siap masak bagaimana? Kalau misalnya masih kecil, oh belum siap, ya jangan dipetik dulu. Kita tunjukkan yang siap adalah yang ranum, yang memang sudah siap dinikmati. Nanti begitu peserta. Oh, kalau dari segi pariwisata bagaimana Pak Tri? ya. Jadi sekarang ini kalau dari sisi pariwisatanya kan memang eduwisata itu menjadi tren sekarang saat ini ya. Jadi orang itu biasanya kalau cuman mau metik jeruk saja mungkin nggak terlalu tertarik, tapi begitu dia mau belajar tentang jeruk, kadang-kadang Mulai menanam. mulai ya, maksud saya belajar tentang bagaimana menanam jeruk dan sebagainya ya. Juga mungkin kalau Pak Anang bisa menjelaskan juga bagaimana ini follow up-nya, Iya. jadi hilirisasi produk ini seperti apa. Ya. Di samping itu bukan hanya ya, kalau karena pariwisata itu kan ada length of stay ya, supaya dia 5 tanggal tinggalnya itu bisa lama di sini. Mungkin ada bisa riset tentang jeruk. Oh iya. Banyak Kalau sekali. dari segi pengentasan peningkatan pendapatan masyarakat gimana Pak? Insya Allah kalau ini dikembangkan terus, ini bisa menjadi pengungkit untuk pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Dengan adanya suatu produk baru untuk menambahkan dari produk pariwisata yang ada, ini akan meningkatkan kunjungan dari wisatawan dan insya Allah akan semakin meningkatkan ekonomi masyarakat. Ya. Ada tambahan Pak Anang? Iya. Jadi melengkapi Pak Tri, Pak Yudi. Jadi kami untuk biar wisatawan itu bertahan gitu ya Pak Tri. Ya. Tidak hanya datang petik terus pulang. Dia itu akan melihat bagaimana menanam jeruknya.
bagaimana memeliharanya. Keasikan-keasikan itu yang kami jual. Ya. Sehingga nanti kalau wisatawan mau tinggal lebih dari waktu yang biasanya, itu nanti ada homestay, gitu ya. Ada Makan minumnya juga. makan minumnya laku dijual. Kalau terkesan bisa Iya. jadi oleh-oleh juga, Pak. Nah, oleh-oleh itu. Jadi gitu Bu Septa. Jadi rangkaian pengembangan agrowisata ini, tapi kita lebih lengkap dengan nama Eduwisata. Tidak hanya petik, makan, tapi juga belajar tentang jeruk. Jadi begitu. Terima kasih Bu Septa. Terima kasih. Selamat datang di kawasan Eduwisata Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Di Desa Bangelan ini sedang dikembangkan wisata untuk atraksi baru, yaitu wisata petik jeruk. Jadi yang ada di belakang saya ini adalah jeruk varietas madu yang berumur 2,5 tahun yang sudah berbuah. Dan ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat untuk bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan. Penelitian ini kami laksanakan bersama antara periset dari BRIN Pusat dengan Brida Jawa Timur, itu untuk mempelajari bagaimana menyiapkan eduwisata komoditas jeruk, bagaimana memeliharanya, bagaimana mengajari masyarakat untuk bisa mengadopsi memelihara jeruk. Kemudian selanjutnya adalah untuk menarik wisatawan. Bagaimana eduwisata, bagaimana wisatawan itu tidak hanya pingin makan jeruk, tapi juga pingin mempelajari budidayanya. Bagaimana menanamnya, bagaimana memeliharanya, kemudian bagaimana cara memetik yang benar, sehingga tanaman ini bisa panjang umurnya, bisa sampai lebih dari 10 tahun. Kami undang selanjutnya, nanti mulai tahun 2025 ini, eduwisata di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang siap dikunjungi untuk tahun-tahun selanjutnya. Salam sehat dari Desa Bangelan. Terima kasih. Pemirsa Brida Jatim Show, siang ini saya Pak Anang bersama dengan Pak Dadang, Ketua Kelompok Tani Karya Mulia dari Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Nah, Pak Dadang ini mengelola salah satu produk unggulan di Desa Bangelan, yaitu ternak kambing. Nah, mari kita mohon info ya Pak Dadang. Sekarang Ya, Pak. yang di kandang komunal ini isinya ada berapa kambing dan utamanya produknya apa yang diutamakan di kandang ini? Total semuanya di kandang komunal 20 ekor. 20 ekor. Sini 10, sini 10 Pak. Ya. Produksi utamanya yang diutamakan di sini Diutamakan breeding dengan susu. breeding. Breeding ini diambil anaknya ya. Iya. Jadi tentunya induknya harus bagus ya, Pak, Bagus, ya. Nah, diambil anaknya. Diambil anaknya juga diambil susunya ya, Pak. Iya. Ya. Kapan diambil susunya ini? Kapan bisa mulai diambil? Habis melahirkan Ya. selang 5 hari sampai seminggu. 5 hari sampai seminggu mulai diperah. Ya. Bagaimana membiasakan biar kambingnya ini mau diperah ini Pak Dadang? Ini nggak mudah tentunya ya. Ya mudah Pak. Jadi memang kita habis melahirkan langsung kita pisah. Iya. Kita pakai dot itu. Oh gitu. Berarti anaknya dikasih dot. Iya. Biar tetap keberlangsungan keamanannya ini tetap sehat gitu ya. Ya lebih aman. Ya, induknya diperah pakai manual. Pakai manual. Oke. Nah, kalau baru 5 hari itu keluar susunya berapa apa namanya? CC Pak Dadang. Bisa 1,5 liter sampai 2 liter. Nah, terus anaknya kebagian nggak ini Pak Dadang di dot tadi? Masih kebagian. Oh, Yang gitu. dibutuhkan masih belum terlalu banyak. Nggih. Nah, kalau begitu kira-kira untung mana sih Pak Dadang? Dijual susunya sama dikasihkan anaknya itu kira-kira untung mana bagi petani sebetulnya? Ya untung jual susu sama anaknya tadi Pak, kan berkaitan. Iya, anaknya tetap sehat, Sehat. menjadi individu baru, tapi susunya bisa dijual. Bisa dijual. Nah, sekarang pertanyaannya, selain dijual susu sudah dibuat apa ini Pak Dadang di Karya Mulia ini? Dibuat susu bubuk kering dengan rasa-rasa. Iya. Ada rasa strawberry, Strawberry, melon, kopi, rasa-rasa. sama Itu dikeringkan ya? Dikeringkan.
kok bisa membuat itu dulu latihannya di mana? Kita dari Ibu ya? ibu ada pelatihan dari dinas. Oh gitu, ada budaya dinas ya. Terus selain susu bubuk ada lagi? Bikin juga kefir, pasteurisasi, permen, yogurt. Iya. Dari produk yang sudah pernah dibuat oleh kelompok tani Bapak ini, menjualnya susah apa gampang? Dulunya susah, Pak. Dulunya susah. Iya. Dulunya susah. Dengan teman-teman, Ya. dengan dibantu dari desa, kita sekarang lebih lancar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini kan di Pak Dadang ini Desa Bangelan ini dikenal dengan wisatanya. Ada tanaka, ada kambing, ada kopi. Sekarang mulai jeruk. Kalau misalnya nanti lebih lanjut, banyak peternak yang menyiapkan air susunya, kemudian produknya diperbanyak. Kita memasarkannya bagus, ini siap mengembangkan ya Pak Dadang ya? Harus siap, Pak. ya. Harus siap. Kalau dihitung berapa sih jumlah anggotanya Pak Dadang? Satu Sidomulyo, Dukus dong Pak. 100 kakak. 100 kakak rata-rata punya berapa? Punya kambing paling sedikit 10 ekor. 10 ekor kali 100 kakak. Iya. Berarti ada 1000 ini di sini. Iya. Hampir 2000. Hampir 2000. Nah, ini satu potensi ya. Jadi nanti yang ada untuk yang anaknya untuk dijual pada waktu Lebaran gitu Pak ya. Bagian unit susu ini sudah disediakan oleh kelompok ini, kandangnya sangat bagus sehingga nanti bisa produksi. Sehingga kalau misal nanti kami dari Frida Jawa Timur, dari BRIN membuka pasar untuk ikut membantu menawarkan ini, siap menambah produksi ya Pak Dadang ya? Sangat siap, Pak. Oh sip, alhamdulillah. Itu yang kita minta juga. Ya baik, pemirsa Jawa Timso, obrolan ringan pada siang hari ini cukup representatif, komprehensif, di mana kami ketemu Pak Dadang yang memimpin kelompok peternak ini, kemudian sudah siap mengembangkan sehingga selanjutnya nanti produksi makin banyak ya Pak Dadang ya, yang menyiapkan kambing-kambingnya sehingga nanti produksi turunan dari susu ini akan bisa mengisi souvenir oleh-oleh dari Desa Bangelan. Ya, terima kasih Pak Dadang atas informasinya. Sahabat Bridaso, Jatimso, terima kasih. Salam sehat dari Sidomulyo Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Brida, saya dan tim peneliti dari Brida Jawa Timur dan BRIN sedang berada di Tanaka Waterfall bersama Bapak, siapa Bapak? Bapak Samuin sebagai Kepala Dusun Arjomulyo. Oh, Tanaka. yang mengelola ini. Insya Allah ya. Dusun berata di Dusun Arjomulyo. Nama lamanya Tanaka. Oh, nama Tanaka ada nggak? Ada Pak? sejarahnya. Kok seperti nama-nama Jepang gitu? Ya betul. Bagaimana Pak sejarahnya? Ya gini ya, saya jelaskan dulu. Saya kenalkan dari pribadi saya. Saya Bapak Samuin sebagai Kepala Dusun di Arjomulyo, Desa Bangelan. Nah, ini sejarahnya mengenai masalah kenapa kok dinamakan Tanaka, wisata Tanaka Waterfall ini ya. Nah, ini asal mulanya masyarakat Tanaka atau Arjomulyo ini dari Singosari. Berarti dari turun-temurun zaman. Nah, dari Singosari itu kan di sana oleh Jepang itu dipindahkan ke sini. Satu desa itu, bukan satu dusun ya. Satu desa dipindahkan ke sini. Terus saya singkat ya, yang mindah itu Tuan Tanaka. Oh, alah, namanya jadi Tanaka. Yang di sana dibuat lapangan terbang. Lokasi yang di Singosari. Akhirnya pindah sini, yang memindahkan itu Tuan Tanaka. Ada ramenya zaman, dinamakan Tanaka. Akhirnya lama-lama, akhirnya Tanaka ini sudah ramai di pengunjung, banyak rumahnya, dinamakan Arjomulyo. Oh, Arjomulyo.
Jadi duluan Tanaka dengan Arjomulyonya Pak ya? Dulu Tanaka. Oh, dulu Tanaka. Nah, Tuan Tanaka yang pindah ke sini Tuan Tanaka. Tuan Tanaka. Ini adalah wisata yang dikelola oleh dusun sendiri. Dusun sendiri, di samping itu juga desa, Bu. Oh, desa. Ya, desa. Apakah setiap harinya kira-kira berapa Pak? Kalau hari Minggu, Sabtu sama Minggu itu kurang lebih sekitar 3.000 pengunjung. 3.000 kan Ya, pengunjung. bisa 4.000 pengunjung. 3.000 pengunjung Ya. sahabat Brida. Ya. Begitu mungkin mengenai masa sejarahnya. Kenapa kok bisa seperti ini, Bu ya? Gini, sejarahnya itu waktu kita pandemi, bukan kita pandemi tahun 2020, ini untuk desa itu mengasih kelompok tani, ini dibuat pondok tani. Yang sebelah itu pondok tani. Nah, itulah ternyata dibuat pondok tani untuk teman-teman perangkat desa Banglan, khususnya di dusun Arjomulyo Tanaka ini ada rencana untuk membuat kolam ini. Akhirnya sama Pak perangkat itu sosial, Pak, siapa yang mau membuat kerja bakti di sini sosial. Akhirnya untuk pemuda Tanaka atau Arjomulyo ini giat semua, Bu, sama tokoh-tokohnya juga sama warganya giat kerja bakti di sini. Seperti itulah, inilah terjadinya wisata Tanaka Waterfall. Jadi sangat berguna pada masyarakat sekitar. Ada tukang ojek yang sekali jalan 5.000 rupiah ojeknya. dengan tiket masuk 5.000. 5.000. Kemudian ada juga beberapa warung ya Bapak. Warung ini, nah ini yang ini punya Ibu BKWT wisata, yang ini yang di atas itu punyaannya pribadi warga masyarakat dusun Arjomulyo atau Tanaka Waterfall ini. Jadi itu mula-mulanya menjadikan seperti ini, kita desain sama warga, sama tokoh-tokoh, sama perangkatnya di sini kerjasama, antusias sekali di sini, akhirnya menjadi seperti ini. Luar biasa ini. Pengunjungnya Harapan sudah ke depan bagaimana Pak? Apa? Harapan ke depan. Harapan ke depan kita untuk mendesain di wisata ini perkembangan sampai ke sana nanti. Juga bukan wisatanya saja nanti yang kita kembangkan, tapi juga untuk di dusun atau di rumah-rumah lingkungan. Gitu. Untuk kedepannya, Bu, mungkin kedepannya itu seperti di Panglipuran. Oh, Bali, itu kan Panglipuran Bali. kebersihan juga dapat. Ini rencana untuk kedepannya. Katanya barusan ada siswa SMP yang seperti mendapatkan pelajaran di sini atau gimana? Berapa orang Pak? Kemarin itu dari SMA 4 Malang, ini SMA. sekitar 350 anak ya. Waduh, Kemarin itu ya, 350 anak. 30 anak. Yang kemarin itu di sini di rumah Inang, Bu. Di rumah Inang itu di rumah warga-warga itu sekitar 57 rumah yang ditempati anak SMA 4 kemarin itu. Berarti sangat berguna bagi pendapatan masyarakat. Ya, seperti itu. Ya alhamdulillah mungkin warga kami, warga masyarakat dusun Arjomulyo Tanaka ini dampaknya itu penghasilannya itu juga jadi wisata. Itu sangat-sangat luar biasa banyak. Sampai sekarang juga sudah mendapatkan dari lingkungan itu ya, dari wisata. Ini lingkungan itu sudah dicuplai setiap lingkungan, kan di sini ada 12 RT. 12 RT. Itu per RT per 3 bulan itu sudah 20 juta. Masih kas lingkungan dari wisata ini. Dari wisata saja ya Pak. Alhamdulillah itulah hikmahnya dari wisata ini. Seperti itu. Demikian teman-teman Brida, kami berada di Dusun Margom Arjomulyo, Desa Banglan, Desa Banglan, di Tanaka Waterfall, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Silahkan kita rame-rame ke Tanaka Waterfall.